Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Kali ini kita fokus pada belajar kimia kelas 10 semester 2, yaitu pada bilangan oksidasi, disingkat BO. Bilangan oksidasi ini nanti akan diperlukan di dalam membahas reaksi redoks untuk selanjutnya. Kita ikuti tayangan berikut dan jangan lupa selalu berdoa. Ikuti tayangan sampai selesai supaya mendapatkan informasi secara utuh. Bilangan oksidasi, biasa disingkat dengan BO, adalah angka. Angka yang menyatakan muatan listrik. Kata kuncinya adalah angka dan muatan listrik. Angka itu jenisnya bisa kita lihat negatif, bisa 0, bisa positif. Muatan listrik itu jenisnya bisa negatif, bisa netral atau 0, dan juga bisa positif. Oleh sebab itu, bilangan oksidasi sama dengan muatan listrik. Bilangan oksidasi itu dapat bernilai dengan melihat batasan ini tadi, positif, bisa juga negatif, bisa netral atau 0, bisa juga bilangan suatu bulat, dan juga bisa suatu pecahan. Menghitung bilangan oksidasi itu sama saja kita menghitung muatan listrik. Untuk menghitung bilangan oksidasi, kita perlu aturan bagaimana cara menghitung bilangan oksidasi itu. Dan jangan lupa klik subscribe. Lanjut. Aturan menghitung bilangan oksidasi atau penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama bahwa bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Bebas artinya berdiri sendiri. Yang termasuk kategori bilangan unsur bebas adalah berupa monoatom, bisa juga dwiatom. Monoatom contohnya digambarkan oleh satu atom, Na, bilangan oksidasinya 0. Ini bebas, tidak terikat dengan yang lain. Mg, seperti ini juga 0. Bilangan oksidasi Al sama dengan 0. Dan lain-lain. Yang kedua, bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Ada kategori ion positif, ada kategori ion negatif. Ion positif, contohnya bilangan oksidasi Na positif itu sama dengan positif 1 karena muatan ionnya positif 1. Bilangan oksidasi Mg2 positif maka sama dengan positif 2 karena muatan ionnya positif 2. Bilangan oksidasi SO42 negatif sama dengan min 2 karena muatannya juga min 2. Bilangan oksidasi PO43 negatif sama dengan min 3 karena muatannya min 3. Yang ketiga, bilangan oksidasi H selalu positif 1. Ini umum, ada yang khusus. Kalau yang khusus, bilangan oksidasi H itu min 1. Kalau umum, nanti plus 1. Contoh, pada bilangan oksidasi H pada senyawa HCl ini positif 1. Pada senyawa H2O, maka bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Dan selain senyawa-senyawa hidrida. Untuk yang khusus,
yaitu senyawa hidrida, yaitu logam plus hidrogen. Contohnya, natrium hidrida, magnesium hidrida, maka bilangan oksidasi H-1. Selanjutnya, bilangan oksidasi O itu -2. Secara umum, bilangan oksidasi O pada H2O, contohnya ini secara umum -2. Nah, karena ada yang khusus. Jadi pengecualian. Pengecualian yang pertama pada senyawa peroksida. Bilangan oksidasi O itu -1. Contohnya hidrogen peroksida. Pengecualian yang kedua itu senyawa superoksida. Bilangan oksidasi O -0,5. Contoh senyawanya NaO2, KO2. Yang ketiga, pengecualiannya senyawa senyawa F2O. Bilangan oksidasi O-nya +2. Nah, ini hanya sedikit jumlahnya. Lanjut. Bilangan oksidasi logam selalu positif. Bilangan oksidasi unsur itu tertinggi sama dengan gulungannya. Contoh, bilangan oksidasi Br tertinggi adalah +7. Karena Br termasuk dalam golongan 7A. Yang unsur bebas tadi, bentuk dwi atomnya O2, H2, Cl2, N2. Nah, ini bilangan oksidasinya 0 semua. Karena ini termasuk bebas. Lanjut. Untuk menghitung bilangan oksidasi tadi, itu sama saja kita menghitung muatan listrik. Contoh, hitung berapa bilangan oksidasi NaOH. Kalau NaOH kita tuliskan, kita lihat muatan listriknya. Di atas senyawa ini tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti muatan listriknya 0. Sehingga bilangan oksidasi NaOH sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi KClO4? Kita lihat. Di atas KClO4 ini tidak ada tulisan sama sekali. Sehingga muatan listriknya sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi KClO4 sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi O2? Kita lihat. Di atas O2, muatan listriknya tidak tertulis. Maka sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi O2 sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi N2? Kita lihat. Di atas N2, muatan listriknya tidak tertulis. Berarti sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi N2 sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi Cl2? Kita lihat, di atas Cl2, muatan listriknya tidak tertulis. Berarti sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi Cl2 sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi Na positif? Nah, di sini muatan listriknya positif 1. Jadi, bilangan oksidasi Na positif sama dengan positif 1. Berapa bilangan oksidasi S-2 ion? Kita lihat, muatan listrik yang tertulis di atas atom ini, muatan listriknya sama dengan -2. Jadi, bilangan oksidasi S-2 sulfida itu sama dengan -2. Berapa bilangan oksidasi PO4-3? Kita lihat di atas PO4 ini menunjukkan muatan listrik. Jadi muatan listrik itu sama dengan -3. Jadi bilangan oksidasi PO4-3 sama dengan -3. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Masih menghitung bilangan oksidasi. Berapa bilangan oksidasi Cl?
pada KClO4. KClO4 muatan listriknya tidak tertulis di atas senyawa ini. Artinya muatan listriknya 0. Jadi bilangan oksidasi KClO4 sama dengan 0. Secara sistematis untuk menghitung bilangan oksidasi Cl bisa kita lihat sebagai berikut. Maka di sini jumlah K-nya 1, ditulis bilangan oksidasi K ditambah Cl-nya 1, ya berarti 1 kali bilangan oksidasi Cl ditambah O-nya 4, maka 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan bilangan oksidasi KClO4 ini. Bilangan oksidasi K itu positif 1, karena K adalah gulungan 1A, jadi sama dengan gulungannya. Bilangan oksidasi Cl ini yang akan kita tentukan. Kemudian 4, berapa bilangan oksidasi O? Bilangan oksidasi O ini tadi termasuk min 2. Berapa bilangan oksidasi KClO4? Ini tadi 0, berarti sama dengan 0. Sehingga dari sini plus 1 plus bilangan oksidasi Cl plus min 8 sama dengan 0. Kita hitung bilangan oksidasi Cl sama dengan plus 7. Inilah bilangan oksidasi Cl. Ini secara sistematik. Gimana kalau dengan cara lain, cara singkat? Senyawa KClO4 kita tulis kembali. Muatan listrik tidak tertulis, terletak di atas senyawa ini, tidak ada, maka sama dengan 0. Kemudian, kita tentukan bilangan oksidasi K, positif 1 karena gulungan 1A. Bilangan oksidasi O itu 4 kali min 2 totalnya, sehingga min 8. Bilangan oksidasi Cl ini kita misalkan dengan Z. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, nanti hasilnya harus sama dengan 0. Harus sama dengan muatan listrik ini. Kalau ini kita jumlahkan sama dengan 0 hasilnya, maka nilai Z itu menunjukkan bilangan oksidasi Cl sama dengan plus 7. Inilah bilangan oksidasi Cl pada KClO4. Lanjut. Menghitung bilangan oksidasi tadi. Berapa bilangan oksidasi S pada H2SO4? Kita tulis kembali senyawa H2SO4. Kita lihat muatan listrik yang terletak di atas senyawa ini. Nah, ini tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, maka muatan listriknya 0. Kemudian kita tentukan bilangan oksidasi H. Karena jumlah atomnya 2, maka di sini totalnya 2 kali plus 1, sehingga bilangan oksidasi H plus 2. Bilangan oksidasi O totalnya 2 kali 4, sehingga 2 kali min 2 kali 4, sehingga totalnya min 8. Bilangan oksidasi S kita misalkan dengan Z. Kemudian ini kita jumlahkan. Dijumlahkan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena muatan listriknya tadi 0. Setelah kita jumlahkan, maka Z itu menunjukkan bilangan oksidasi S ketemu plus 6. Inilah bilangan oksidasi S pada senyawa H2SO4. Berapa bilangan oksidasi N pada HNO3? Kita tulis HNO3. Muatan listriknya kita lihat di atas senyawa ini, tidak tertulis. Ya. Kalau tidak tertulis, maka sama dengan 0 muatan listrik. Kemudian bilangan oksidasi H di sini plus 1. Bilangan oksidasi O di sini min 6. Berasal dari min 2 kali 3. Bilangan oksidasi N yang kita cari, ini kita misalkan dengan Z. Kemudian nilai ini kita jumlahkan harus sama dengan 0. Karena
muatan listriknya 0. Setelah dijumlahkan, maka nilai Z yang menunjukkan bilangan oksidasi N itu sama dengan plus 5. Oleh sebab itu, bilangan oksidasi N pada HNO3 adalah plus 5. Berapa bilangan oksidasi C pada CO3 2-. Kita lihat, ion CO3 2-. Muatan listriknya tertulis di atas rumus kimia ini. Nah, ini muatan listriknya adalah min 2. Kita hitung, bilangan oksidasi O itu totalnya min 6 dari min 2 kali 3. Bilangan oksidasi C kita misalkan Z. Kemudian ini kita jumlahkan harus sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena muatan listriknya tadi adalah min 2. Setelah kita jumlahkan, maka nilai Z menunjukkan bilangan oksidasi C sama dengan plus 4. Inilah bilangan oksidasi C plus 4 pada ion CO3 2-. Lanjut. Berapakah bilangan oksidasi Mn pada MnO4-? Kita tulis kembali ion ini. Muatan listriknya, kita lihat di atas senyawanya ada min 1. Inilah muatan listriknya min 1. Kemudian kita hitung bilangan oksidasi O totalnya adalah min 8. Berasal dari min 2 kali 4. Bilangan oksidasi Mn kita misalkan Z. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan min 1. Karena muatan listriknya min 1. Setelah kita jumlahkan, maka nilai Z akan menunjukkan bilangan oksidasi Mn, hasilnya adalah plus 7. Inilah bilangan oksidasi Mn plus 7 pada ion MnO4-. Berapakah bilangan oksidasi Cr pada Cr2O7 2-? Kita tulis kembali ionnya. Muatan listriknya bisa kita lihat di atas rumus kimia ini adalah min 2. Kemudian bilangan oksidasi O secara total kita tulis di sini adalah min 14 karena min 2 kali 7. Bilangan oksidasi Cr kita misalkan karena Cr ini ada 2 atom, maka di sini saya misalkan juga 2Z. Nah, ini nanti juga tetap kita jumlahkan sama dengan min 2. Karena muatan ionnya, muatan listriknya min 2. Setelah dijumlahkan, maka ketemu Z yang menunjukkan bilangan oksidasi Cr itu sama dengan plus 6. Inilah bilangan oksidasi Cr pada ion Cr2O7 2-. Berapakah bilangan oksidasi P pada PO4 3-? Kita tulis kembali. Muatan listrik bisa kita lihat di atas rumus kimia. Di sini min 3, maka muatan listriknya min 3. Bilangan oksidasi O total kita tulis adalah min 8. Berasal dari min 2 kali 4, min 8. Bilangan oksidasi P kita misalkan dengan Z. Kemudian, ini kita jumlahkan, yang nanti hasilnya harus sama dengan min 3. Kenapa min 3? Karena muatan listriknya min 3. Setelah kita jumlahkan, maka akan mendapatkan nilai Z. Z ini menunjukkan bilangan oksidasi P. Yang dihitung hasilnya adalah plus 5. Inilah bilangan oksidasi P dalam ion
PO43-. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.